aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 8 April 2020 berjudul Tuhan harus mendapatkan persetujuanmu. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 28 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Berdampingan dengan ajaran Injil, pembantu iblis sedang bekerja, tetapi hanyalah sebagai alat media roh-roh dusta. Ada orang yang mula-mula hanya ingin mengetahui, tetapi oleh karena melihat hasilnya, maka selangkah demi selangkah ia tertarik, dan akhirnya ia telah dikuasai oleh suatu kemauan yang lebih kuat dari kemauannya sendiri. Ia tidak dapat meluputkan dirinya dari kuasa yang ajaib itu. Pertahanan jiwa telah rubuh. Ia tidak mempunyai tembok lagi untuk menghalangi dosa. Apabila sekali firman Allah dan rohnya ditolak, ada seorang manusia yang mengetahui sampai berapa dalamnya ia akan tenggelam. Dosa-dosa tersembunyi atau hawa nafsu tertentu yang menjajah dia sebagai seorang tawanan, sebagai orang yang dirasuk iblis di Kapernaum. Walaupun demikian, keadaannya belum juga putus asa. Alat yang dapat mengalahkan si jahat ialah alat yang telah dipergunakan Yesus mengalahkan iblis, kuasa firman Allah. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi jika kita rindu mengetahui dan melakukan kehendak-Nya, perjanjiannya akan menjadi milik kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu ajaranku. Dicatat di dalam Yohanes 8 ayat 32, pasal yang ke-7 ayat 17. Oleh percaya akan perjanjian ini, setiap orang dapat dilepaskan dari jerat kesalahan dan kuasa dosa. Tiap-tiap orang bebas memilih kuasa mana yang ia mau agar memerintah dirinya. Walaupun seorang yang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan di dalam Kristus. Orang yang rasuk iblis ini sebagai pengganti doa, ia hanya dapat mengucapkan perkataan dari iblis, akan tetapi isi hatinya tidak dapat dikeluarkan, itu telah didengar. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di sorga tidak akan dibiarkan dalam kuasa iblis atau di dalam kekurangan diri mereka. Mereka diundang oleh Juru Selamat, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Dicatat di dalam Yesaya 27 ayat 5. Roh kegelapan akan berperang bagi jiwa untuk takluk di bawah pemerintahannya. Tetapi malaikat Allah akan merebut jiwa-jiwa itu dengan kuasa kemenangan. Tuhan berkata, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu.
dicatat di dalam buku Yesaya 49 ayat 24 hingga ayat 25. Disalin dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 268 hingga 269. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Allah sebagai kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Ajarlah kami selalu Tuhan untuk hidup bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun di tengah-tengah kesulitan berkembangnya virus corona saat ini membuat kami semua umat-umat Tuhan berada di rumah, tapi kami percaya bahwa semua hamba-hamba Tuhan akan urapi untuk mereka dapat melayani umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua kepala sekolah dan guru-guru dan semua anak didik kami yang sedang diliburkan saat ini oleh karena virus corona. Tapi kami percaya Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan pagari mereka dengan kasih dan setia-Mu ya Bapa. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan, dan semua para relawan kesehatan. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, mereka sedang berada di garda paling depan. Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka Bapa, karena mereka sedang membela kemanusiaan untuk memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona. Dan juga Tuhan, hiburkan keluarga-keluarga yang sudah terinfeksi virus corona. Bahkan ada yang berduka cita, kiranya juga Tuhan hiburkan mereka. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara dan lindungi mereka sepanjang hari ini Tuhan. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia, kami percaya mereka juga bersyukur kepada Tuhan dan mereka juga mau melayani Tuhan. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar di dalam mereka menjalankan tugas mereka untuk mencari jalan keluar bagaimana dapat mengatasi berkembangnya virus corona di bangsa dan negara kami, khususnya provinsi yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan kuasa-Mu yang dahsyat untuk membantu dan menolong mengatasi berkembangnya virus corona melalui pihak pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.